Acara ini disponsori oleh Mau sendi sehat? Ingat Viostin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, sekarang saya berada di Munchen, tepatnya di depan Masjid Islamic Centrum Munchen. Nah, saya akan bertemu dengan tokoh ketua atau Rois Suriah PCI-NU Jerman ini, dan akan saya tanya tentang bagaimana kehidupan berislam dan juga sejarahnya bagaimana bisa di sini bertahun-tahun. Islamic Center Munich atau Islamic Centrum Munchen IZM adalah pusat Islam di Munich di distrik 12 Schleswig-Holstein. Pusat ini dibuka pada tahun 1973 dan didirikan sebagai kursi komunitas Islam di Jerman dan menjadi bagian dari Dewan Pusat Muslim di Jerman. IZM sempat diamati oleh Perlindungan Konstitusional Negara Merdeka Bavaria karena hubungannya dengan Ikhwanul Muslimin. Masjid ini tergolong sebagai masjid tertua yang dibangun secara institusi di Bavaria dan juga salah satu yang pertama di antara masjid-masjid berbahasa Jerman lainnya. Pada 6 Oktober 1967, batu fondasi diletakkan untuk Islamic Center di Munich, dan pada 20 November 1971 untuk pertama kalinya pelaksanaan sholat Idul Fitri dilaksanakan. Pembangunan masjid ini menelan sekitar 500.000 euro. Selain jemaat mereka sendiri sebagai sumber dana utamanya juga dikumpulkan oleh simpatisan dari berbagai negara. Nah, alhamdulillah sekarang waktu menunjukkan pukul 8, waktunya saya sekarang sholat asar. Nah, di sini maghribnya itu sekitar jam 9.30. Sekarang ini jam 8 ya masih terang. Benerang seperti halnya kalau di Indonesia masih kayak pukul 4. Di masjid ini memang jarang untuk melihat warga negara Asia Tenggara karena konon masjid ini lebih sering dikatakan sebagai masjid Arab atau masjid Timur Tengah, sehingga komunitas yang ada di sini sebagian besar adalah warga Timur Tengah, termasuk juga di antaranya Turki dan juga sebagian dari Afrika dan juga Pakistan. Kalau melihat dari arsitektural masjid ini, kita hampir mengingat ada masjid yang mirip seperti ini di dalamnya, yaitu seperti masjid di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Masjid dengan konstruksi tempurung parabola ini sempat terhenti pembangunannya karena kekurangan dana, tetapi dipenuhi semua dana itu oleh pemerintahan Libya di saat itu. Karena situasi ekonomi, hingga akhirnya pembangunan masjid ini membengkak hingga 3 juta euro. Tempat utama masjid ini memiliki daya tampung 450 orang jamaah dan 100 diantaranya di galeri atau di shop wanita. Lingkungan masjid ini sangat asri dan luas karena memang masjid ini terletak bukan di daerah permukiman, melainkan di daerah yang tidak jauh dari hutan kota dan juga perkantoran. Walaupun tidak jauh dari sini, ada beberapa apartemen dari para pekerja dan juga para pekerja ekspatriat. Untuk mengetahui lebih dalam tentang berislam di negara Jerman ini, saya akan ajak para pemirsa untuk bertemu dan berdialog sejenak dengan Rois Suriah PCI-NU negara Jerman. Beliau akan menjelaskan tentang bagaimana sejarahnya sehingga hijrah di Jerman dan juga berikhtiar membangun sebuah madrasah bagi anak-anak kecil di Jerman ini. Alhamdulillah sekarang saya bersama dengan Yai Saiful sebagai Rois Suriah PCI-NU Jerman. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa suka dukanya berislam di negeri Jerman ini? Ya. Alhamdulillah tidak ada dukanya. Tidak dukanya. Alhamdulillah semuanya alhamdulillah baik-baik saja. Maka saya mulai
masuk Jerman itu tahun 2001. Oh, 2001. Iya. 2001 berarti kan pasca reformasi itu. Apa ada hubungannya dengan reformasi di Indonesia? Ada hubungannya dengan reformasi di Indonesia, yaitu karena pada waktu itu adalah Krismon. Saya berasal dari IPTN di Bandung. Kemudian waktu itu tahun 2001 banyak teman-teman juga yang masih membawa anak-anak kecil, sehingga dari situ kita mendirikan suatu istilahnya madrasah kecil-kecilan untuk belajar Al-Quran untuk anak-anak. Perpindahan dari Indonesia tahun 2001 karena ada faktor Krismon dari IPTN, artinya kan bukan orang temen-temen kan, artinya memang betul-betul berkualitas dan juga punya label IPTN sehingga kerja dimanapun diterima karena ada nama IPTN itu juga mungkin ya. Insya Allah begitu. Secara kebetulan saya itu adalah semuanya mempunyai pengalaman dalam bidang engineering, yaitu bidang avionics dan elektrik pesawat terbang. Nah, demikianlah pemirsa kehidupan berislam di negeri Jerman ini, khususnya di daerah Munchen. Alhamdulillah masjidnya bagus dan juga di sini ada pengurus NU yang siap apabila ada masyarakat yang ingin konsultasi tentang keagamaan dan juga bertanya-tanya tentang bagaimana berislam di Jerman ini. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan segala sesuatunya bisa menjadi yang terbaik bagi kita semuanya, dan salah satunya adalah jaga kesehatan kita seperti halnya saya menjaga sendi saya dengan Syostin Halal. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.